Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang berbahagia, sesama penderita asam lambung, GERD, cemas berlebihan, anxiety. Dimanapun Anda berada, tetap semangat, jangan putus asa. Salam sehat bersama Saparwadi. Oke, baik. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga rekan-rekan sehat, amin. Saya sehat, amin. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas topik yaitu adalah cara mengatasi anxiety disorder dan gejalanya seperti apa. Oke, baik rekan-rekan yang berbahagia. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bisa keluar dari penyakit cemas berlebihan, anxiety. Tergantung orang itu apakah dia mampu secara cepat mengatasinya, karena ada orang yang memiliki penyakit ini, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mengalami penyakit ini. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu ilmunya, apa yang dia harus lakukan, atau masih dibelenggu oleh hal-hal negatif yang ada di dalam pikirannya. Ingat kawan-kawan, kita tidak sendiri. Coba bayangkan, saya sendiri aja 2 tahun mengalami penyakit yang namanya anxiety, cemas berlebihan, asam lambung. Itu diakibatkan karena saya tidak tahu ilmunya. Dan juga saya tidak pernah yang namanya pergi ke psikiater. Hanya berobat ke paranormal. Saya habiskan berapa puluh juta, teman-teman, untuk berobat karena ingin sembuhnya, ingin keluarnya dari penyakit ini. Tapi apa yang terjadi, semakin kita sering berobat, bahkan itu yang menyebabkan kita khawatir. Karena kita dikasih tahu hal-hal negatif, itu yang menyebabkan kita semakin terpuruk. Oleh sebab itu, yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya adalah tetap yakin saya bisa sembuh, tetap optimis walaupun apapun yang terjadi dengan diriku. 1 tahun saya hanya berbaring, meratapi nasib, menghabiskan tenaga, menghabiskan air mata. Lalu kenapa saya harus mengeluh? Oleh sebab itu, dengan itu yang menyebabkan kita semakin bangkit untuk bisa keluar dari yang namanya cemas berlebihan, anxiety. Tinggal bagaimana caranya kita mampu mengelola pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Ingat teman-teman, Anda tidak sendiri. Begitu banyak teman-teman kita yang mengalami cemas berlebihan. Bahkan menurut survei di tahun 2015, ada 264 juta jiwa penduduk dunia dibelenggu oleh kecemasan, yang ingin keluar dari hal-hal negatif. Lalu apa yang Anda khawatirkan? Tetap semangat, tanamkan di dalam diri Anda bahwa Anda baik-baik saja. Kecemasan merupakan sebuah kondisi emosional yang dirasakan sebagai ancaman di kemudian hari. Misalnya kita khawatir, panik, takut terhadap diri kita, terhadap apa yang dirasakan oleh tubuh kita, tapi itu tidak akan terjadi sebenarnya. Itu yang disebutkan oleh cemas. Nah, ketika gejala-gejala seperti itu yang ada di dalam diri Anda, maka itu disebut anxiety disorder, cemas yang berlebihan. Karena anxiety disorder memiliki gejala psikis dan gejala fisik. Nah, ketika gejala psikis itu yang muncul di dalam diri kita, maka akan menimbulkan emosi, mudah marah, egois, khawatir, memiliki rasa takut, panik. Pokoknya gejala-gejala yang psikis ini berkaitan dengan mental kita, sehingga kita tidak tahu yang namanya sabar, ikhlas, karena selalu egois, emosi dengan keadaan kita. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Seperti apa, bagaimana caranya? Nah, untuk gejala-gejala yang fisik itu seperti sulit tidur, sesak, jalan sempoyongan, kelayangan, keringat dingin, bahkan tangan dan kaki Anda bisa dingin, bisa berair. Begitu banyak juga gejala-gejala fisik itu. Bahkan anxiety disorder ini mampu membuat lambung kita memiliki asam lambung, GERD.
Itu diakibatkan karena produksi asam lambung yang begitu tinggi dengan kita khawatir, cemas tersebut. Nah, gejala-gejala fisik itu mampu menimbulkan perut begah, dada rasanya terbakar. Semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita itu yang ditimbulkan oleh gejala fisik daripada anxiety disorder ini. Kelayangan, yang paling parah sulit tidur. Nah, ini adalah bagaimana cara kita bisa mengatasinya secara perlahan. Ini butuh proses. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya ketika gejala-gejala tersebut ada di dalam diri Anda? Nah, cara mengatasinya ketika gejala-gejala tersebut ada di dalam diri Anda adalah ceritakan kepada seseorang yang Anda percaya. Ceritakan apa yang Anda rasakan kepada orang tersebut. Atau kita bisa kunjungi psikiater. Kita ceritakan semua apa yang Anda rasakan. Tapi yang lebih baiknya perbanyak teman, perbanyak ngobrol. Hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Yakinlah semua akan baik-baik saja. Ketika kita sudah ngobrol dengan teman kita atau bercerita atas apa yang kita rasakan, saya yakin 1 jam Anda ngobrol, 1 jam sensasi itu tidak akan datang. Oleh sebab itu, cara yang paling ampuh menurut saya adalah ngobrol. Cari teman yang mampu menyerap inspirasimu, gali potensi Anda, kenali diri Anda yang Anda miliki. Oke, baik, semoga pesan-pesan singkat ini dapat bermanfaat bagi Anda, dapat membantu Anda untuk bisa mengatasi penyakit ini. Kebetulan pada saat ini saya berada di bawah pohon pepaya sengaja, dan juga ini adalah cuacanya alhamdulillah cerah. Kebetulan saya juga lagi berjemur, lihat keringat saya begitu banyak yang keluar. Oke, baik rekan-rekan, semoga bermanfaat video yang saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman tetap bahagia, tetap sehat, semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.